Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ayat 9.
Inti dari ayat emas renungan kita adalah: lepaskanlah belenggu penindasan dan beban ketidakadilan, dan bebaskanlah orang-orang yang tertindas. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Seruan Minta Tolong. Ditulis oleh Marvin Williams. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saat turun dari lantai atas toko buku Waterstones, David Willis menemukan lampu toko sudah dimatikan dan pintunya terkunci. Ia terjebak di dalam toko. Karena tidak tahu apa lagi yang dapat dilakukannya, ia pun membuka Twitter dan menulis pesan, "Hai Waterstones. Sudah 2 jam saya terkunci di dalam toko buku Anda di Trafalgar Square. Tolong bantu saya keluar." Tak lama setelah mengirimkan cuitannya, ia pun diselamatkan. Sungguh lega apabila kita mempunyai cara untuk mendapatkan bantuan di tengah kesulitan. Yesaya berkata bahwa ada satu pribadi yang akan menjawab seruan kita di saat kita terjebak dalam masalah yang kita hadapi. Sang Nabi mencatat bagaimana Allah mengecam umatnya yang telah menjalankan ibadah mereka dengan tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan praktik-praktik keagamaan secara buta tetapi menutupi penindasan mereka terhadap orang miskin dengan menjalankan ritual yang hampa makna dan mementingkan diri mereka sendiri. Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Allah tidak berkenan atas perilaku mereka, sehingga Dia memalingkan wajahnya dari mereka dan tidak menjawab doa mereka. Dia lalu memerintahkan mereka agar bertobat dan mulai menunjukkan kepedulian kepada sesama. Jika mereka melakukannya, Allah berkata, "Kalau kamu berseru, maka Tuhan akan menjawab dengan segera, Aku ada di sini." Yang harus kamu lakukan ialah jangan lagi menindas yang lemah, atau melontarkan tuduhan-tuduhan palsu, atau menyebarkan fitnah. Marilah kita menghampiri sesama kita yang miskin dan membutuhkan pertolongan, dengan berkata kepada mereka, "Aku ada di sini. Aku mau menolongmu." Kita dapat melakukannya, karena Allah telah mendengar seruan kita minta tolong dan berkata kepada kita, "Aku ada di sini." Marilah kita renungkan di dalam hati kita, perilaku atau sikap apa yang mungkin menghalangi Anda untuk menerima jawaban atas doa-doa Anda. Untuk hal apa Anda perlu bertobat? Hal ini patut kamu ketahui. Nabi Yesaya, yang berarti Allah adalah keselamatan, menulis kitab nubuat terpanjang dalam Alkitab, yang mencakup 66 pasal. Yesaya 1 ayat 1 memberi keterangan mengenai Yesaya, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Keterangan tentang raja-raja tersebut menempatkan Yesaya di abad ke-8 SM, sehingga sejumlah ahli Alkitab menduga bahwa pelayanan Yesaya sebagai nabi mungkin berlangsung sekitar 64 tahun. Kemungkinan Yesaya mempunyai 2 anak dan menikah dengan seorang nabiah. Apa kata Alkitab tentang ketidakadilan? Alkitab berbicara banyak tentang masalah ketidakadilan. Kita tahu bahwa Tuhan mendukung keadilan. Kita tahu bahwa Dia menentang ketidakadilan, bahkan dalam istilah yang paling mendasar. Penulis Amsal menyebutkan ini, Tuhan membenci timbangan yang berbeda, dan timbangan yang tidak jujur tidak menyenangkan Dia. Keadilan adalah dasar tahta Allah dan Allah tidak menyetujui sikap memihak,
Apakah kita berbicara tentang timbangan atau sistem hukum yang tidak adil? Ada banyak ayat lain, baik dalam Perjanjian Lama maupun Baru, yang memberi kita gambaran tentang ketidaksukaan Allah terhadap ketidakadilan. Yesaya hidup di masa ketika Yehuda bergumul di bawah beban ketidakadilan. Keadilan disingkirkan dan kebenaran dijauhkan. Kebenaran telah tersandung di jalanan, kejujuran tidak bisa masuk, kebenaran tidak bisa ditemukan dan siapapun yang menjauhi kejahatan akan menjadi mangsa. Tuhan memandang dan tidak berkenan bahwa tidak ada keadilan. Pesan Tuhan bagi mereka sederhana, belajar melakukan yang benar, mencari keadilan. Membela yang tertindas. Ambil penyebab anak yatim, saya membela kasus janda itu. Belakangan, Allah menyuruh mereka untuk melepaskan belenggu ketidakadilan, yang menunjukkan bahwa ketidakadilan adalah bentuk perbudakan dan penindasan. Dalam kitab Yakobus, kita melihat lebih dalam hati Tuhan tentang ketidakadilan. Tuhan tidak picik atau obsesif. Dia tidak menghargai keadilan hanya demi ketertiban. Ada masalah yang lebih dalam yang dipertaruhkan. Dalam Yakobus 2, kita melihat pembahasan tentang keberpihakan. Yakobus berbicara kepada sekelompok orang percaya yang menilai orang-orang dalam pertemuan mereka menurut status sosial mereka. Dalam hati manusia, ketidakadilan adalah tanda keberpihakan, penghakiman, dan kurangnya cinta. Ketika kita berjuang untuk menjadi benar menurut ukuran manusiawi kita sendiri, kita selalu melupakan ukuran Allah, kesempurnaan. Apapun yang kurang dari kesempurnaan, bagi Tuhan, adalah timbangan yang tidak seimbang. Setiap manusia, karena kejatuhan, tidak adil. Kami melakukan banyak hal yang tidak selaras. Kami membuat kesalahan, kami meledak panas dan dingin, kami melakukan dan mengatakan hal-hal yang sangat bertentangan. Seperti yang Yakobus katakan, kita semua tersandung dalam banyak hal. Ketidakadilan merasuki hidup kita, karena kita menilai dengan tidak adil dan menganggap orang lain memiliki standar yang berbeda dari yang kita rela patuhi sendiri. Satu-satunya cara untuk benar-benar melepaskan diri dari ketidakadilan adalah pertama-tama menerima bahwa Allah itu benar-benar adil dan manusia pada dasarnya tidak adil, yaitu kurang sempurna, dan kemudian menerima kebenaran Allah. Hanya ketika kita tidak lagi peduli untuk membuat diri kita benar barulah kita dapat mempercayai Dia yang membenarkan orang fasik. Kemudian, sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat melihat dengan jelas untuk memerangi ketidakadilan di sekitar kita dengan sikap belas kasihan. Yesus benar-benar adil, tidak ada ketidakadilan sama sekali di dalam Dia. Karena kesempurnaannya, Yesus dapat memberikan keadilan yang sejati. Nyatanya, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah mempercayakan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Kami menantikan saat ketika kebenaran dan keadilan akan menjadi tatanan hari ini dan ketidakadilan akan disingkirkan selamanya, kebesaran pemerintahannya dan perdamaian tidak akan ada akhirnya. Dia akan memerintah di atas tahta Daud dan di atas kerajaannya, menegakkan dan menjunjungnya dengan keadilan dan kebenaran sejak saat itu sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan yang Maha Kuasa akan mewujudkannya. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, terima kasih,
karena Engkau selalu mendengarkan doa-doaku. Tolonglah aku agar dapat hadir bagi sesamaku dan menolong mereka. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.